Saudara Badan Keamanan Laut atau Bakamla menangkap kapal supertanker berbendera Iran di Natuna Utara. Kapal ini diduga melakukan aktivitas ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Di tengah luasnya perairan Indonesia yang strategis dan kaya sumber daya, sebuah peristiwa mengejutkan kembali terjadi di Laut Natuna Utara. Kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu jalur vital perdagangan dan energi dunia itu mendadak menjadi sorotan setelah aparat keamanan laut Indonesia berhasil mengungkap aktivitas ilegal berskala besar yang melibatkan kapal supertanker asing. Peristiwa ini bukan hanya sekedar pelanggaran biasa, melainkan sebuah operasi yang diduga melibatkan transaksi minyak bernilai triliunan rupiah, sekaligus menyisakan ancaman serius terhadap kedaulatan dan lingkungan laut Indonesia. Kejadian bermula ketika petugas patroli laut mendeteksi pergerakan mencurigakan dari dua kapal besar di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kedua kapal tersebut tampak beroperasi secara tidak wajar dengan pola pergerakan yang mengindikasikan adanya aktivitas pemindahan muatan di tengah laut. Aktivitas semacam ini dikenal sebagai ship-to-ship transfer, yang dalam banyak kasus sering digunakan untuk menghindari pengawasan, termasuk dalam praktek penyelundupan atau transaksi ilegal energi. Saat didekati oleh petugas, kedua kapal tersebut tidak menunjukkan itikat kooperatif. Justru sebaliknya, mereka mencoba melarikan diri. Inilah awal dari aksi kejar-kejaran yang menegangkan di tengah laut lepas. Petugas harus bergerak cepat, karena kapal yang dikejar bukanlah kapal kecil biasa, melainkan supertanker raksasa dengan panjang mencapai sekitar 330 meter. Ukurannya yang masif membuat proses pengejaran menjadi jauh lebih kompleks dan berisiko. Dalam situasi yang semakin menegangkan, kedua kapal tersebut diduga melakukan berbagai upaya untuk menghindari penangkapan. Salah satu tindakan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika kapal tersebut membuang limbah ke laut sambil terus melaju. Tindakan ini, yang sering disebut sebagai darting, bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap ekosistem laut. Limbah dari kapal tanker, terutama yang berkaitan dengan minyak, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat luas, mencemari perairan, merusak habitat laut, dan membahayakan kehidupan biota. Di tengah tekanan dan situasi yang penuh ketegangan, aparat akhirnya berhasil menghentikan salah satu kapal. Kapal tersebut diketahui berbendera Iran dan membawa muatan yang sangat besar. Diperkirakan kapal ini mengangkut sekitar 3,2 juta barel minyak dengan nilai ekonomi mencapai kurang lebih 4,8 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa operasi yang dilakukan bukanlah kegiatan kecil atau insidental, melainkan sebuah transaksi besar yang sangat terorganisir. Sementara itu, satu kapal lainnya yang berbendera Kamerun berhasil melarikan diri. Meskipun telah dilakukan pengejaran intensif, kapal tersebut terus melaju tanpa mengindahkan peringatan dari petugas. Bahkan dalam pelariannya, kapal ini tetap melakukan pembuangan limbah ke laut, memperburuk dampak yang ditimbulkan oleh insiden ini. Hingga saat ini, kapal tersebut masih dalam status buron, dan upaya pencarian serta pengejaran terus dilakukan. Setelah berhasil diamankan, kapal berbendera Iran tersebut kemudian dibawa ke Batam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seluruh awak kapal atau ABK juga turut diamankan untuk dimintai keterangan. Proses investigasi ini menjadi sangat penting untuk mengungkap jaringan yang lebih luas di balik aktivitas tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa operasi ini melibatkan lebih banyak pihak, termasuk jaringan internasional yang memanfaatkan celah pengawasan di perairan terbuka. Kasus ini langsung memicu berbagai reaksi dan perhatian dari berbagai pihak, tidak hanya karena nilai ekonominya yang sangat besar, tetapi juga karena implikasinya terhadap kedaulatan negara. Laut Natuna Utara merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia yang memiliki arti strategis, baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik. Pelanggaran yang terjadi di wilayah ini bukan hanya sekedar tindak kriminal biasa, tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hukum internasional dan kedaulatan Indonesia. Selain itu, aspek lingkungan dari kejadian ini juga menjadi perhatian serius. Pembuangan limbah minyak ke laut dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang yang sulit dipulihkan. Ekosistem laut yang terganggu dapat berdampak pada kehidupan nelayan, rantai makanan laut, hingga keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, dampak pencemaran semacam ini baru akan terasa secara penuh setelah bertahun-tahun kemudian.
Peristiwa ini juga membuka kembali diskusi mengenai pengawasan laut Indonesia yang sangat luas. Dengan ribuan pulau dan wilayah laut yang membentang luas, pengawasan menjadi tantangan tersendiri. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk peningkatan patroli dan penggunaan teknologi pemantauan, masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dalam konteks global, kasus ini juga dapat dikaitkan dengan dinamika perdagangan energi internasional. Minyak merupakan komoditas strategis yang seringkali menjadi objek berbagai praktik ilegal, termasuk penyelundupan dan penghindaran sanksi. Aktivitas ship-to-ship transfer di tengah laut sering digunakan untuk menyamarkan asal-usul minyak, sehingga sulit dilacak oleh otoritas internasional. Hal ini menjadikan perairan terbuka sebagai area rawan bagi aktivitas ilegal semacam ini. Lebih jauh lagi, kasus ini dapat menjadi indikasi bahwa wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, semakin menjadi titik penting dalam jalur distribusi energi global, baik yang legal maupun ilegal. Posisi geografis Indonesia yang berada di jalur pelayaran internasional menjadikannya rentan terhadap berbagai aktivitas lintas negara yang tidak selalu sesuai dengan hukum. Di sisi lain, keberhasilan aparat dalam menangkap salah satu kapal menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum di laut tidak sia-sia. Ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi pelanggaran di wilayahnya. Namun, keberhasilan ini juga harus diikuti dengan langkah-langkah lanjutan yang lebih sistematis, termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga, kerjasama internasional, serta penguatan regulasi dan teknologi pengawasan. Kasus ini juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya laut. Aktivitas ilegal yang terjadi di laut tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan di tingkat internasional. Oleh karena itu, penanganan kasus semacam ini harus dilakukan secara tegas, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Seiring dengan berjalannya proses investigasi, publik tentu menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Siapa saja yang terlibat, bagaimana modus operasinya, dan apa tujuan sebenarnya dari aktivitas tersebut. Semuanya menjadi pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini akan membuka tabir yang lebih besar mengenai jaringan perdagangan ilegal di laut. Di tengah semua itu, satu hal yang menjadi jelas adalah bahwa Laut Indonesia bukan hanya sekedar wilayah geografis, tetapi juga arena strategis yang penuh dengan kepentingan. Menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan tanggung jawab yang harus terus dijalankan dengan serius dan konsisten. Peristiwa di Laut Natuna Utara ini menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap kedaulatan dan lingkungan dapat datang dalam berbagai bentuk, termasuk melalui aktivitas ekonomi ilegal yang tersembunyi. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus selalu ditingkatkan. Dengan satu kapal yang telah diamankan dan satu lainnya masih dalam pelarian, kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Justru sebaliknya, ini mungkin baru awal dari pengungkapan yang lebih besar. Apakah akan ada kapal lain yang terlibat? Apakah jaringan di balik operasi ini akan terungkap? Dan bagaimana langkah Indonesia selanjutnya dalam menghadapi tantangan ini? Semua pertanyaan itu masih menggantung, menunggu jawaban dari proses yang sedang berjalan. Namun yang pasti, kejadian ini telah mengirimkan pesan yang kuat, bahwa Laut Indonesia tidak boleh menjadi tempat bebas bagi aktivitas ilegal, dan setiap pelanggaran akan menghadapi konsekuensi yang serius. Di akhir cerita ini, publik diajak untuk melihat lebih dalam, tidak hanya pada peristiwa yang terjadi, tetapi juga pada makna yang lebih luas di baliknya. Ini bukan sekedar tentang kapal yang ditangkap atau minyak yang dipindahkan secara ilegal, tetapi tentang bagaimana sebuah negara menjaga kedaulatan, melindungi lingkungannya, dan menegakkan hukum di tengah kompleksitas dunia global yang terus berubah.